Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bojonegoro yang mengadili perkara cerai talak perkara nomor 0695/P-G/2025 PA Bojonegoro antara Abdul Ghafur bin Jailan sebagai pemohon melawan Kusumaning Ayu Maulidia binti Teguh sebagai termohon. Pada hari ini Selasa tanggal 10 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon atas nama Abdul Ghafur atau penasihat hukumnya dan termohon atas nama Kusumaning Ayu Maulidia atau penasihat hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap melakukan sidang di pagi hari ini. Saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, apakah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya yang mulia, ini kartu visa saya. Apakah benar saudara penggugat nama Abdul Ghafur, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan gelanggang olahraga bulu tangkis, alamat di Bojonegoro? Ya benar yang mulia. Apakah sidang pada hari ini saudara didampingi penasihat hukum? Ya yang mulia, saya didampingi penasihat hukum saya. Apakah Anda penasihat hukum pemohon? Ya yang mulia, saya penasihat hukum pemohon. Bisa Anda perlihatkan kartu pengenal beserta surat kuasa? Di KTP. Baik, saudari Heriatus selaku kuasa hukum pemohon harap duduk di bangku belakang dahulu. Baiklah, saudari termohon, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baiklah, saudari termohon, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa yang mulia. Apakah benar saudari termohon atas nama Kusumaning Ayu Maulidia, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Bojonegoro? Ya yang mulia. Apakah sidang pada hari ini saudari didampingi penasihat hukum? Ya yang mulia, saya didampingi penasihat hukum. Apakah Anda penasihat hukum termohon? Ya yang mulia, saya penasihat hukum. Bisa Anda perlihatkan kartu pengenal beserta surat kuasa khusus? Saya yang mulia. Baik, saudara lain selaku kuasa hukum termohon harap duduk di bangku belakang terlebih dahulu. Baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini sidang pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Saudara pemohon sudah bulatkah keinginan untuk bercerai? Sudah yang mulia, saya sudah berkenan untuk bercerai. Silakan Hakim Anggota 1 untuk melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. Terima kasih yang mulia Hakim Ketua. Saudara pemohon dan saudara termohon, ikatan rumah tangga adalah salah satu ikatan yang sangat
kita inginkan agar segera tetap berjalan dengan rukun sebagaimana mestinya. Coba saudara pemohon dan saudara termohon dipikir-pikirkan lagi secara matang-matang, apakah saudara termohon dan saudara pemohon tetap ingin bercerai. Sebaiknya perceraian itu adalah salah satu hal yang sangat tidak dianjurkan oleh agama kita. Coba dipikirkan lebih lagi, diulang lagi. Ingat kebaikan-kebaikan dari saudara termohon maupun saudara termohon. Saudara pemohon, coba dipikirkan matang-matang lagi sebelum untuk melanjutkan persidangan untuk hari ini. Sudah yang mulia, saya sudah mempertimbangkan untuk berkeinginan bercerai. Bagaimana dengan termohon? Saya tidak banyak berharap yang mulia. Kalau sudah tidak ada titik terang dari rumah tangga kita berdua, saya berkenan untuk bercerai. Bagaimana dengan saudara pemohon? Saya tanya sekali lagi, apakah tidak mau mempertimbangkan kembali? Sudah yang mulia, sudah tidak ada titik temu untuk menemukan damai dan tetap berkeinginan untuk bercerai. Silakan Hakim Anggota 2 untuk melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Saudara pemohon, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan termohon? Sudah yang mulia, saya sudah tidak menemukan titik temu untuk berdamai dengan termohon. Baiklah saudara pemohon dan termohon, upaya dalam persidangan ini telah diupayakan nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik untuk sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudara pemohon, apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau saudara pemohon mempunyai pilihan mediator lain? Terima kasih yang mulia, saya sudah serahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator dalam perkara ini. Baiklah, untuk memberi kesempatan para pihak melakukan mediasi dengan mediator, maka sidang hari ini ditunda sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi saudari Panitra minggu depan tanggal berapa? Tanggal 17 Juni 2025 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 17 Juni 2025. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara cerai tolak 0695 PDT.G/2024 PA Bojonegoro ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 0695 PDT.G/2025 PA Bojonegoro hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 akan dimulai dengan suara majelis sama dengan sidang pertama yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak nomor perkara 0695 PDT.G/2025 PA Bojonegoro antara Abdul Ghafur bin Zailan sebagai pemohon melawan Kusumaneng Ayu Maulidia binti Teguh sebagai termohon pada hari ini Kamis 17 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan hasil mediasi saudari Panitra. Apakah pemohon, termohon beserta kuasa hukumnya dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya yang mulia, pemohon, termohon serta kuasa hukumnya dapat hadir dalam persidangan kali ini. Hadirkan pemohon, termohon dan kuasa hukumnya dari pihak keduanya. Oke, terima kasih Bapak Yang Mulia. Pemohon atas nama Ghafur, termohon Kusumaneng Ayu Maulidia dan kuasa hukum dari pihak pemohon maupun termohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini?
Saya sehat yang mulia dan saya siap melaksanakan sidang di pagi hari ini. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, silakan hakim anggota 1 untuk melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Bagaimana kalau dipikir-pikir dulu sebelum melakukan perceraian? Apa tidak mengingat perjuangan kalian ingin menikah, mulai meminta restu orang tua, menyiapkan acara pernikahan dengan perasaan bahagia? Bagaimana dengan kebaikan pasangan kalian selama ini? Coba saling berpandangan dulu. Siapa tahu kalian bisa rujuk kembali. Mohon izin Yang Mulia, terima kasih atas nasihatnya. Tapi klien saya tetap pada pendiriannya Yang Mulia. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Ia sudah putus asa dengan rumah tangganya. Bagaimana dengan termohon? Mohon izin Yang Mulia, klien saya juga sudah tidak ingin melakukan pernikahannya Yang Mulia. Mengingat semua upaya damai sudah kami lakukan bersama, namun tetap tidak ada jalan perdamaian yang disepakati. Alangkah lebih baiknya klien saya cerai saja Yang Mulia. Silakan hakim anggota 2 untuk melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Sekali lagi pemohon, apakah saudara sudah memikirkan matang-matang untuk bercerai? Sudah Yang Mulia, klien saya tetap ingin bercerai dengan termohon. Baiklah, nampaknya perdamaian tidak dapat tercapai. Selanjutnya dengan agenda menjalankan hasil mediasi. Silakan hakim anggota 1 untuk bagaimana proses berlangsungnya mediasi. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai Yang Mulia. Bagaimana saudara pemohon? Apakah betul saudara pemohon tidak ingin berdamai? Ya Yang Mulia, mediasi tidak berhasil. Klien saya tetap kekeh ingin untuk bercerai. Baiklah, karena mediasi gagal, selanjutnya acara pembacaan gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti persidangan ini. Maka sidang dinyatakan ditutup dan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silahkan meninggalkan ruang sidang. Saudara pemohon atau penasihat hukum, bacakan surat gugatan. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia, Panitera yang saya hormati. Surat gugatan. Saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Sudah Yang Mulia, saya rasa cukup. Saudari termohon, apakah sudah mengerti maksud permohonan pemohon? Ya Yang Mulia, saya mengerti. Apakah saudari akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Saya akan menjawab secara lisan dan tertulis. Apakah saudari siap mengajukan jawaban pada hari ini? Saya siap Yang Mulia dan saya disampaikan oleh penasihat hukum saya. Mohon izin Yang Mulia, setelah terjadi pertengkaran, klien saya diusir oleh pemohon dan saat masih tinggal bersama pemohon, klien saya hanya diberi uang untuk keperluan rumah tangga sebesar 50.000 saja per hari. Sedangkan pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pengelola lapangan olahraga. Dan pemohon juga tidak pernah memberitahu klien saya berapa pendapatannya Yang Mulia. Untuk itu saya menuntut nafkah idah sejumlah 3 juta, mut'ah berupa uang sejumlah 200.000. Baiklah, bagaimana dengan pemohon? Apakah mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Secara lisan Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengajukan hari ini? Saya sudah siap Yang Mulia dan akan disampaikan oleh penasihat hukum saya. Silakan hakim anggota 1 dan anggota 2 untuk mengambil alih.
Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Apa ada yang akan pemohon tanggapi atas jawaban lisan dari termohon? Saya tetap dengan dalil yang saya minta yang mulia. Masalah tuntutan termohon terhadap saya akan menyanggupinya. Nafkah selama masa iddah sejumlah 3 juta, ut'ah berupa uang sejumlah 200.000. Mohon izin Yang Mulia Hakim Ketua, saudari termohon, apa ada yang akan termohon sampaikan atas replik dari pemohon? Saya tetap dengan jawaban yang mulia. Replik yang sudah dijawab oleh kuasa hukum termohon, saya tidak keberatan. Baiklah, tanya jawab antara penggugat dan tergugat dianggap cukup. Baiklah, tanya jawab antara pemohon dan termohon dianggap cukup. Sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Saudara pemohon, apakah sudah menyiapkan alat bukti? Saya belum mempunyai alat bukti, dan untuk daripada itu saya ingin ditunda terlebih dahulu sidang di minggu depan untuk menyiapkan alat bukti. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim sepakat menunda persidangan sampai dengan minggu depan. Saudari Panitra, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 24 Juni 2025 Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 24 Juni 2025 pukul 9 WIB. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang setelah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 0695-PDT.G/2025 PA Bojonegoro ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 0965-PDTG/PA Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 akan dimulai dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Ciralu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Perkara nomor 0695-PDT.G/2025 PA Bojonegoro antara Abdul Ghafur bin Zailan sebagai pemohon melawan Kusumaning Ayu Maulidia binti Teguh sebagai termohon. Pada hari ini tanggal 24 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Saudara Panitra, apakah pemohon dan termohon beserta penasihat hukum keduanya dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, pemohon dan termohon beserta penasihat hukum keduanya dapat hadir dalam persidangan kali ini. Hadirkan pemohon dan termohon serta penasihat hukum keduanya. Baik Yang Mulia, pemohon atas nama Abdul Ghafur dan termohon atas nama Kusumaning Ayu Maulidia beserta penasihat hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia, dan saya siap melaksanakan sidang hari ini. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, Majelis Hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian mengurungkan niat untuk bercerai. Sudahlah Yang Mulia, langsung saja ke pembuktian. Baiklah, untuk pembuktian maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan silahkan meninggalkan ruang sidang. Saudara pemohon, apakah sudah menyiapkan alat bukti, surat dan saksi? Majelis Hakim yang saya hormati, saya menyiapkan alat bukti berupa akta nikah dan saksi yang bernama Muhtiar Adi Saputra. Majelis Hakim yang saya hormati, saya menyiapkan alat bukti berupa akta nikah dan
saksi yang bernama Rian Adi Saputra. Mohon berikan buku nikah dan akta nikah ke majelis hakim. Baik yang mulia. Foto buku nikah, fotokopi buku nikah sudah sesuai dengan aslinya. Saudara pemohon, apakah masih ada bukti tertulis? Dan tidak ada lagi yang mulia. Yang saya bawa hanyalah orang saksi untuk tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Yang saya bawa hanyalah satu saksi untuk menjelaskan keterangan. Bagaimana dengan termohon? Saya membawa satu saksi yang mulia yang bernama Ren Anggara yang mulia dan siap untuk diperiksa. Baiklah, kepada pemohon agar mengambil tempat sebelah kiri ruang sidang dan termohon sebelah kanan. Hadirkan saksi pertama dari pemohon ke ruangan sidang. Saksi atas nama Rian Adi Saputra dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Lalu, pemeriksaan keterangan saksi silakan diambil alih oleh hakim anggota. Silakan. Terima kasih yang mulia hakim ketua. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Saya siap yang mulia, saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Saya membawa kartu identitas tersebut. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudara saksi, apakah benar bernama Rian Adi Saputra, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Sukoharjo? Iya, benar yang mulia. Baiklah, menurut perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saksi bersedia untuk disumpah? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada hakim anggota 1 untuk dipandu bersumpah. Dimohon untuk saudara saksi untuk berdiri sebentar, ikuti kata-kata saya. sumpah saya kali. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak ada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Wes. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara dapat diancam dengan penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, saudara saksi kenal dengan pemohon dan termohon. Majelis hakim yang mulia, saya kenal dengan pemohon dan termohon. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya adalah teman dekat pemohon yang mulia. Apakah benar antara pemohon dengan termohon adalah suami istri? Benar yang mulia, mereka adalah pasangan suami istri. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka nikah pada tahun 2017 yang lalu yang mulia di kantor urusan agama. Di mana pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Selama ini mereka tinggal di Denver yang mulia. Apakah pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak? Saat ini mereka sudah tidak rukun lagi yang mulia sejak bulan April. Apakah pernikahan pemohon dan termohon sudah dikaruniai anak? Belum yang mulia.
Bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang? Saat ini mereka tidak rukun lagi yang mulia sejak bulan April 2020. Istrinya sudah pergi dari tempat kediaman mereka dan sekarang tinggal bersama orang tuanya yang mulia. Tahukah saksi apa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi? Setahu saya, ketika mereka masih tinggal bersama, sering terjadi perselisihan di antara mereka yang mulia. Itu dikarenakan termohon selalu curiga kepada pemohon. Jika pemohon menerima telepon, termohon pasti selalu menanyakan pemohon untuk menerima telepon dari perempuan lain. Kalau mereka bertengkar, termohon sering mencari pemohon yang mulia. Apakah saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar? Saya pernah melihat langsung mereka bertengkar yang mulia. Apakah pertengkaran mereka sering terjadi? Ya yang mulia, mereka sering bertengkar. Apakah saksi mengetahui pekerjaan pemohon dan berapa besar gajinya setiap bulan? Pemohon bekerja sebagai gelandang olahraga bulu tangkis yang mulia. Akan tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilan pemohon yang mulia. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati pemohon dan juga termohon? Saya pernah menasihati pemohon dan termohon yang mulia, akan tetapi tidak berhasil. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak yang mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Tidak yang mulia, hanya itu saja yang Meninggalkan ruang persidangan. saksi dari termohon atas nama Ahmad Anggara dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saksi atas nama Ahmad Anggara dari pihak termohon dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi terduga? Keliru. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi termohon membawa kartu identitas? Saya membawa kartu identitas yang mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudara saksi, apakah benar bernama Ahmad Ryan Anggara, umur 5? Saudara saksi, apakah benar bernama Ahmad Ryan Anggara, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sukorejo, Bojonegoro? Ya, benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saudara bersedia disumpah? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada hakim anggota satu, silakan untuk dipandu untuk bersumpah. Saudara saksi bisa berdiri dan mengikuti kata-kata saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak ada yang lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Ya, saya kenal dengan pemohon dan termohon yang mulia. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya adalah kakak kandung dari termohon yang mulia.
Apakah benar antara pemohon dengan termohon adalah suami istri? Benar, pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang mulia. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2017 yang lalu di kantor urusan agama Bojonegoro dan saya hadir ketika mereka menikah yang mulia. Di mana pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Di mana pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Selama ini mereka tinggal di rumah pemohon di Dandur Bojonegoro yang mulia. Apakah pernikahan pemohon dan termohon sudah dikaruniai anak? Belum yang mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga antara termohon dan pemohon sekarang ini? Mereka sudah tidak rukun lagi yang mulia dan termohon sudah kembali ke tempat saya yang mulia. Tahukah saksi apa yang menyebabkan mereka tidak bersama lagi? Saya tidak mengetahui penyebab berpisahnya yang mulia. Apakah saksi pernah bertanya kepada termohon penyebab ia kembali ke tempat saksi tanpa ditemani pemohon sebagai suaminya? Saya pernah menanyakan kepada termohon yang mulia. Mereka bertengkar karena masalah anak bawaan pemohon. Setelah berpisah tempat tinggal, apakah ada usaha dari pemohon maupun termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga? Sejak mereka berpisah tempat tinggal, tidak ada usaha untuk hidup rukun kembali yang mulia. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati pemohon dan juga termohon? Saya pernah menasihati pemohon dan termohon yang mulia, namun tidak berhasil yang mulia. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak yang mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baik, terima kasih saudara saksi, silakan meninggalkan ruang persidangan. Agenda pembuktian dari ini sudah cukup. Apakah saudara pemohon masih akan mengajukan bukti? Kayak cuy sudah 1, 2, 3. Ayo. Oke. Tanggal 1 Juli 2025 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 1 Juli 2025 pukul 9. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 0695-P-DT.G-PA Bojonegoro ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dihentikan ya? Langsung Dihentikan. Wabarakatuh. Sidang nomor perkara 0695-PDTG-2025 PA Bojonegoro hari Selasa 1 Juli 2025 akan dimulai dengan sidang majelis sama dengan sidang yang lalu di sidang ketiga. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak nomor perkara 0695-P-DT.G-2025 PA Bojonegoro antara Abdul Ghafur bin Zailan dengan sebagai pemohon melawan Kusumaning Ayu Maulidia binti Teguh sebagai termohon pada hari ini tanggal 1 Juli 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan jawaban tertulis dari termohon. Saudari Panitra, apakah pemohon dan termohon dapat dihadirkan dalam persidangan hari ini? Ya yang mulia, pemohon dan termohon serta penasihat hukumnya akan bisa hadir dalam sidang kali ini. Hadirkan pemohon dan termohon beserta nasihat hukumnya. Baik, yang mohon atas nama Abdul Ghafur dan termohon Kusumaning Ayu Maulidia beserta penasihat hukum dari pemohon maupun termohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, sehat yang mulia dan saya siap melaksanakan sidang hari ini. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai.
Sudahlah yang mulia, langsung saja pada agenda musyawarah majelis dan saya dengan termohon tetap ingin bercerai. Tampaknya perdamaian hingga detik ini tidak berhasil dilakukan, maka dilanjutkan dengan musyawarah majelis. Untuk putusan, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pemohon atas nama pemohon betul ya? Dan termohon dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Majelis Hakim selesai musyawarah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Panitia hadirkan pemohon dan termohon serta penasihat hukum persidangan. Pemohon atas nama Abdul Ghafur dan termohon atas nama Kusmaning Ayu Maulidiyah beserta penasihat hukumnya dipersilakan masuki ruang sidang. Majelis Hakim akan membacakan putusan. Oke. Putusan dengan nomor Putusan nomor perkara 0695/PDT.G/PA Bojonegoro. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Sudah yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon? Sudah yang mulia. Baiklah, saya persilakan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Oke. Pada hari ini saya Abdul Ghafur bin Jailan mengucapkan ikrar talak kepada istri saya yang bernama Kusmaning Ayu Maulidiyah binti Teguh. Baiklah, dengan ini menyatakan perkawinan antara pemohon Abdul Ghafur bin Jailan dengan termohon Kusmaning Ayu binti Teguh putus karena perceraian, menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sebesar. Baiklah, dengan ini menyatakan perkawinan antara pemohon Abdul Ghafur bin Jailan dengan termohon Kusmaning Ayu binti Teguh putus karena perceraian, menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sebesar Rp346.000. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara cerai talak register 0695/PDT.G/PA Bojonegoro pada hari ini tanggal 1 Juli 2025 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.